Sahabat Rema yang terkasih, berjumpa kembali di dalam Rema Renungan Harian Misafa 7 Januari 2024 dengan mengambil tema Bimbingan Bintang Timur yang diinspirasikan dari Injil Matius bab 2 ayat 1 sampai 12. Sahabat Rema yang terkasih, pada hari ini adalah bertepatan dengan Hari Raya Penampakan Tuhan yang menutup rangkaian sukacita hari Natal dan memasuki masa biasa di dalam liturgi kita. Bimbingan Bintang Timur sebagai renungan Rema hari ini mengingatkan kita pada kisah bagaimana para Majus dari timur, mereka dibimbing oleh bintang timur untuk menemukan Yesus yang lahir. Para Majus dari timur menjalani perjalanan yang jauh, tidak kenal lelah, tetapi mereka penuh pengharapan bahwa mereka akan berjumpa dengan Sang Mesias yang ditandakan oleh bintang timur yang membimbingnya. Dan perjalanan mereka, peziaran mereka, perjalanan iman mereka betul-betul menemukan sukacita ketika mereka boleh bersujud dan mempersembahkan apa yang mereka bawa, emas, kemenyan, dan mur, kepada Tuhan Yesus, Sang Bayi. Bimbingan Bintang Timur menandakan bahwa Allah senantiasa memandu, Allah senantiasa memberikan anugerah, memberikan jalan, memberikan pertolongan kepada siapapun yang akan menemukan dan mencari Allah. Seperti halnya para Majus, mereka dibimbing oleh bintang timur, kemudian menemukan Yesus Kristus, Sang bintang sejati yang adalah Sang Bayi di tengah keluarga kudus Yusuf dan Maria. Renungan bagi kita adalah, apakah kita perlu kemudian setiap hari harus menengadah ke langit untuk melihat mana kira-kira bintang yang belum membimbing para raja? Kiranya sudah tidak seperti itu lagi. Karena bintang timur yang sekarang ini kita hayati justru kita dapatkan pertama-tama dari Yesus Kristus sendiri, yang kemudian menjadi bintang di dalam iman kita. Seperti dalam Injil Matius dikatakan dengan sangat bagus di sana, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Jadi untuk renungan kita, sahabat-sahabat Rema yang terkasih, kita tidak perlu melihat lagi bintang yang ada di langit seperti yang pernah disaksikan oleh para Majus, tetapi melihat bintang yang telah hadir di dunia ini sebagai penyelamat dan penebus kita, menjadi jalan keselamatan kita, yakni pertama-tama Yesus Kristus. Dialah yang akan memberikan jalan keselamatan kepada kita, menuntun kita, bahkan menebus dosa-dosa kita. Yang kedua, apa bintang pembantu sekarang ini kita sebagai orang-orang Katolik? Yang paling jelas adalah Roh Kudus sendiri. Roh Kudus yang dianugerahkan oleh Allah kepada gereja, itulah bintang timur bagi kita sekarang. Karena melalui Roh Kudus dan keterbukaan kita akan Roh Kudus, itulah kemudian kita bisa sampai kepada mengenali kehendak Allah, mensyukuri rahmat Allah, dan kemudian boleh bersikap sebagai murid-murid Tuhan untuk senantiasa hidup di jalan-jalan kebenaran. Jadi
Bintang yang pertama yakni sang bintang itu sendiri yang telah ditemukan oleh para Majus di tengah keluarga kudus Nazaret, yakni Tuhan Yesus. Yang kedua, bintang timur, bintang pemandu zaman sekarang, adalah Roh Kudus sendiri yang telah dianugerahkan kepada kita. Melalui Roh Kuduslah gereja dipandu, dipimpin, dilindungi, diarahkan agar gereja senantiasa boleh bertumbuh di dalam iman, mengembangkan imannya, membagikan berkat Allah, dan juga senantiasa dituntun untuk boleh berjalan di dalam kebenaran. Yang ketiga, bintang pemandu bisa kita temukan di dalam firman Allah yang tersirat, termaktub di dalam kitab suci. Melalui kitab suci, kita bisa menemukan bagaimana kehendak Tuhan di dalam hidup iman kita. Di dalam kitab suci termuat firman-firman Allah yang sungguh menjadi bintang panduan bagaimana kita itu beriman di dunia ini. Senyampang kita pada hari raya penampakan Tuhan ini juga bersamaan dengan hari anak misioner sedunia, mari sahabat Rema yang terkasih, kita berikan sharing-sharing iman kita bagikan pengalaman iman kita untuk anak-anak, supaya mereka memiliki jiwa misioner sejak dini. Anak-anak kita bimbing, kita ajak untuk mencintai kitab suci, karena dari firman-firman kitab suci itu kita bisa mendapat panduan. Karena bintang timur zaman sekarang ini juga termasuk salah satunya adalah kitab suci, ayat-ayat Tuhan, firman-firman Tuhan yang tertulis di sana, yang menjadi renungan tempat bagaimana anak-anak kita bertumbuh dan kemudian menjadi mengembangkan iman mereka dan memiliki sikap misioner sebagai penerus-penerus gereja nantinya. Sahabat iman yang terkasih, kita memang sudah akan mengakhiri liturgi atau sukacita Natal, dan akan kita memasuki masa biasa di dalam liturgi kita. Tapi yakin dan percayalah bahwa kita tetap bisa mendapatkan, bahkan bisa melihat, bahkan bisa mengamini bahwa kita lengkap sudah bintang pemandu kita sekarang ini. Kita memiliki Yesus, sang bintang Roh Kudus. Kita memiliki Roh Kudus yang dianugerahkan kepada kita untuk menuntun iman kita. Kita memiliki ayat-ayat firman Tuhan yang sungguh menyegarkan iman kita, karena di sanalah banyak inspirasi-inspirasi yang menuntun kita untuk boleh dekat dengan Allah dan boleh mengenali, menangkap kehendak Allah di dalam hidup kita. Selamat Hari Raya Penampakan Tuhan dan Hari Raya Anak Misioner Dunia, dan semoga keluarga kita, komunitas kita, hidup dan pekerjaan kita senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.